Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke berapa berarti? 3 ya, pertemuan ketiga kita. Di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang perlindungan konsumen. Terkait perlindungan konsumen ya, di mana yang namanya perlindungan konsumen ini penting bagi kita sebagai pengguna dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, usaha maupun jasa ya yang digunakan oleh kita, dan si konsumen ini akan merasa nyaman ya, dan aman terhadap penggunaan daripada produk yang kita gunakan tersebut, si konsumen gunakan ini. Oke, masuk ke materi ya. Jadi yang namanya kegiatan bisnis ya, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya kegiatan bisnis itu terikat satu sama yang lain ya, antara penjual dan pembeli ya. Si penjual yang nantinya itu dia memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah ditransaksikan oleh konsumen sendiri itu adalah memperoleh kepuasan ataupun value yang ditawarkan dari produk yang ditawarkan tersebut. Nah, dari sini ya, untuk yang namanya melindungi ya dan memberdayakan konsumen. Kenapa kok memberdayakan? Karena kan kita perusahaan itu membutuhkan yang namanya konsumen untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Maka perlu adanya seperangkat aturan hukum ya, yang perlu juga adanya campur tangan negara ya melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Karena sebagai konsumen kita, konsumen khususnya yang ada di Indonesia itu perlu dan butuh untuk dilindungi dari produk-produk yang beredar di pasaran. Nah, dari situ ya, kemudian pemerintah itu mengesahkan yang namanya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 terkait isinya yaitu perlindungan konsumen. Nah, di dalam undang-undang ini dijelaskan ya, apa sih yang namanya atau siapa sih konsumen tersebut, kemudian apa sih hak dan kewajibannya konsumen, kemudian pelaku usaha itu apa ya, kemudian hak dan kewajibannya pelaku usaha semua tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tersebut yang berisi tentang perlindungan konsumen. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk konsumen sendiri ya, yang namanya konsumen itu bisa dikatakan sebagai end user atau pengguna akhir ya, pengguna akhir dari sebuah produk ya, atau si pemakai barang dan jasa, baik itu namanya untuk kepentingan sendiri ya, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lain ya. Kemudian dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Ya, itu konsumen ya, end user. Tapi yang namanya konsumen itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya konsumen antara, ada juga sebagai konsumen akhir atau end user itu sendiri. Nah, untuk konsumen akhir kita sudah bahas ya. Jadi kalau end user itu memang dia benar-benar digunakan untuk kepentingan sendiri dan untuk diperdagangkan kembali. Tapi kalau konsumen antara itu nanti dia masih digunakan untuk diperdagangkan kembali. Gitu. Meskipun nanti tidak jarang juga dia akan menggunakan sendiri juga. Nah, wujud konsumen tadi yang sudah kita jelaskan, ada yang namanya personal consumer, ada juga yang organizational consumer. Untuk personal consumer itu berarti dia penggunanya adalah perorangan ya. Jadi dia setiap orang perorangan. Kalau yang organizational consumer dia adalah badan usaha ya. Baik dia yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum. Tapi mereka berdiri dan didirikan di negara Indonesia. Itu adalah organizational consumer. Kemudian
perilakunya, ya perilaku konsumennya dia jelas melakukan yang namanya keputusan pembelian. Jadi dia mau membeli atau tidak semuanya diserahkan ke konsumen, dan konsumen ini ya yang namanya perilaku konsumen itu pasti tidak jarang dan tidak bukan adalah memutuskan apakah dia mau membeli produk tersebut atau tidak, ya. Nah itu pilihan dari konsumen tersebut. Jadi dari beberapa macam produk yang fungsi dan gunanya itu sama, nanti yang tetap memutuskan mau membeli atau tidak adalah konsumen. Nah, perilaku konsumen yang lain itu juga dibagi menjadi dua macam, ada yang perilaku konsumtif, ada yang konsumerisme. Itu yang bisa teman-teman ketahui. Nah, adapun hak dan kewajiban konsumen. Jadi yang namanya hak konsumen gitu ya, yang dituliskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, itu hak konsumen itu yang pertama adalah hak untuk mendapatkan keamanan dan kesehatan dari produk yang ditawarkan, produk maupun jasa ya. Kemudian memberikan informasi yang jujur. Jadi semua informasi yang diberikan oleh si pelaku usaha atau pelaku bisnis ataupun penyedia jasa itu haruslah informasi yang jujur. Kemudian memiliki hak pilih. Hak pilih yang tadi sudah dijelaskan, bahwa keputusan pembelian itu nanti dikembalikan lagi ke konsumen. Maka itu menjadi hak konsumen untuk memilih akan membeli produk itu atau tidak. Kemudian hak untuk didengar. Jadi kenapa kemudian perusahaan itu membuka yang namanya suara konsumen, ya. Kemudian ada call center, itu tujuannya adalah untuk menyalurkan ya saran dan kritik dari si konsumen sendiri. Makanya si hak konsumen itu adalah memiliki hak untuk didengar. Jadi ketika dia menyuarakan haknya, ya menyuarakan kritik maupun sarannya, itu harus diterima oleh si pelaku usaha atau pelaku bisnis. Kemudian hak lagi adalah konsumen itu mendapatkan perlindungan dari advokasi, kemudian badan hukum yang lain, perlindungan hukum yang lain, dan juga penyelesaian sengketa apabila memang terjadi hal-hal di luar hal-hal yang terjadi di yang tidak diinginkan lah, istilahnya seperti itu. Kemudian adanya pembinaan dan pendidikan konsumen, ya. Adanya pembinaan dan pendidikan konsumen ini digunakan untuk mengedukasi konsumen terhadap produk-produk yang ada di pasar. Apakah produk ini aman untuk digunakan, apakah produk ini layak untuk digunakan, ataupun juga bisa berupa ingredients, ya, atau komposisi atau apapun yang terkandung di dalam produk yang dihasilkan oleh produsen itu harus ada atau dicantumkan. Berikut juga misalkan memang ada hal-hal yang mungkin merugikan konsumen, ya, itu juga harus dijelaskan. Gitu. Kemudian tidak diskriminatif dan juga mendapatkan kompensasi yang layak kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari hak tersebut, otomatis yang namanya konsumen juga punya kewajiban nih, ya, kewajiban konsumen yang mungkin kita sebagai konsumen kadang tidak nggak melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu, ya, sebagai konsumen kita harus ngapain sih sebelum misalkan kita menuntut hak kita, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai konsumen. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kita harus tahu dulu nih, gitu ya. Jadi kewajiban konsumen itu apa? Yang pertama adalah kita harus membaca dan mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian dari produk yang kita konsumsi atau kita beli. Tujuannya untuk apa ya? Untuk keamanan kita sendiri, gitu ya. Jadi ketika kita misalkan mau menuntut hak kita, gitu ya, untuk misalkan mendapatkan perlindungan, kompensasi yang layak, dan lain sebagainya, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita dalam membaca, kemudian mengikuti petunjuk, kemudian menggali informasi, ya, itu berarti kita tidak bisa yang namanya melakukan penuntutan.
Gitu. Kemudian yang kedua adalah beritikat baik. Jadi ketika kita mau membeli ya tujuannya adalah kita mau menggunakan barang tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan karena kita mau membeli karena kita bertujuan untuk mencari keuntungan dari produk yang mau kita beli. Misalkan kita sengaja beli nih, tapi kita tidak kita tujuannya adalah kita mau cari kompensasi gitu. Kita mau sengaja gitu ya, sengaja untuk membeli, menggunakan dan lain sebagainya untuk hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Itu juga tidak disarankan untuk itu. Kemudian membayar sesuai nilai. Jadi kewajiban kita ketika melakukan transaksi atau menggunakan barang, dia membeli barang dan jasa, ya otomatis kita harus membayarkan sesuai dengan value yang ditawarkan atau harga yang ditentukan oleh si pelaku usaha. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut sesuai dengan aturan undang-undang dan mengikuti seluruh keputusan yang nanti akan diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke pelaku usahanya. Kalau pelaku usaha sendiri, dia adalah baik itu perseorangan maupun badan hukum atau badan usaha, dia baik yang badan hukum ataupun bukan badan hukum, di mana dia didirikan dan berkedudukan, ya, kemudian melakukan kegiatan bisnis, jual beli, produksi dan lain sebagainya di negara Indonesia, ya, baik itu dia usahanya itu dijalankan sendiri maupun bersama-sama, ya, jadi dia perusahaan perorangan maupun dia perusahaan joint venture, ya, dengan perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, jadi bentuknya tadi sudah dijelaskan, ada perorangan, badan usaha yang dia merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Kemudian kita bahas juga terkait dengan hak dan kewajiban pelaku usaha. Jadi baik konsumen maupun pelaku usaha, mereka mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Tadi sudah konsumen yang kita bahas, sekarang adalah pelaku usahanya. Untuk hak daripada pelaku usaha sendiri, yang pertama ya dia memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau apa yang sudah dibayarkan sama konsumen terkait value yang ditawarkan, itu adalah hak daripada pelaku usaha sendiri. Nah, kemudian bentuk perlindungan hukumnya adalah konsumen ketika ada konsumen yang melakukan tindakan kriminal atau tindakan etikat yang tidak baik, itu kemudian dia mendapatkan perlindungan hukum si pelaku usaha ini sendiri. Kemudian bentuk pembelaan dirinya itu nanti bisa berupa sengketa, ya, dan nanti bisa direhabilitasi nama baiknya. Ya, jadi ketika semua prosedur hukum terkait dengan sengketa adanya etikat tidak baik dari konsumen, nanti di akhir akan direhabilitasi nama baiknya ketika perkaranya sudah terselesaikan. Itu hak pelaku usaha. Nah, maka kemudian kewajiban dari pelaku usaha sendiri ini apa? Yang pertama harus ada etikat baik juga dari si pelaku usaha ini sendiri, ya. Jadi etikat baiknya apa ya? Dia memang benar-benar menjual untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, ya, secara marketing, ya, pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, ya, kayak misalkan iklan rokok dan lain sebagainya, dia harus memberikan informasi jelas dan jujur nih, ya, terkait komposisi, kemudian dampak daripada penggunaan rokok, itu semuanya harus tertera dengan jelas. Jadi informasinya harus jelas dan jujur. Kemudian tidak diskriminatif, ya, jadi tidak merasa bahwa produknya ini yang paling, kemudian tidak hanya digunakan untuk kalangan tertentu, tidak, ya, jadi dia tidak diskriminatif. Jadi dia benar-benar dijual ke pasaran dan bisa digunakan untuk semua orang yang memang mau menggunakan, ya. Kemudian menjamin mutu, standar mutu, ya, kemudian bisa memberikan kesempatan konsumen, ya, untuk menguji dan mencoba, jadi memberikan tester, kemudian memberikan jaminan dan juga garansi, kemudian penggantian kompensasi ganti rugi kerugian, ya, atas penggunaan barang yang dijual, ya,
ganti ruginya nanti bagaimana? Ya, kalau misalkan apa yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang